Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami sebelumnya izin memperkenalkan dulu. Kami dari kelompok 1 dari kelas TIF RP 24D CNS. Di sini kami akan mempresentasikan project SIMO atau Sistem Infrastruktur Maintenance and Operation untuk PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini adalah tugas UAS pemrograman mobile dengan arahan langsung dari dosen dari OAD juga, yaitu Padani Ayudi Rismayadi, SSI Mkom. Nah, mungkin di sini mari kita mulai saja ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adrian dengan NIM 245512194. Nah, di sini saya bertanggung jawab sebagai back-end integration lead dan database arsitek dalam proyek ini. Nah, tugas saya meliputi integrasi dengan Supabase, desain skema database, dan manajemen authentication menggunakan Kotlin Coroutines. Nah, saya fokus pada back-end logic dan real-time data synchronization. Nah, mungkin selanjutnya boleh ke rekan saya untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih Saudara Adrian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia dengan NIM 2455201197. Di sini role saya sebagai UI UX leader dan front end developer. Saya mengelola desain antarmuka aplikasi menggunakan material desain 3 dengan implementasi XML layout, PO binding, dan membuat user experience yang responsif dan intuitif. Nah, fokus saya juga adalah memastikan bahwa aplikasi juga terlihat modern, mudah digunakan dan konsisten di semua screen. Selanjutnya teman saya akan memperkenalkan diri. Silakan Fajar Faturrahman, waktu dan tempat. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Faturrahman. Di sini saya dengan NIM 245520111198. Di sini saya sebagai arsitektur dependensi injection lead. Di sini saya merancang satu arsitektur MVVM mengimplementasikan Hilt injection dan memastikan separation of function di semua lapisan aplikasi. Ini penting untuk membuat code base scalable, testable, dan juga mudah di-maintain. Sekian dari perkenalan saya, dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Fajar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maesa Satria Darussalam dengan NIM 2455201321. Di sini role saya sebagai fitur developer lead and QA engineer. Tugas saya mengimplementasikan fitur-fitur utama, testing functionality, dan memastikan aplikasi berjalan stabil tanpa crash. Oke, bisa dilanjut rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Maesa. Saya lanjut ke segmen berikutnya, yaitu overview project. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan aplikasi project yang telah kami buat. SIMO adalah aplikasi sistem manajemen operasional dan maintenance infrastruktur untuk PT KAI. Nah, sistem ini tuh memiliki 3 role utama. Yang pertama ada cost accounting. Cost accounting tuh mereka mengelola biaya operasional dan maintenance, kayak track revenue dan manage job maintenance-nya. Yang kedua,
kami yang kedua ada SAP ERP. Mereka fokus pada integrasi data master, SDM, dan sinkronisasi aset infrastruktur. Nah, yang ketiga ada DJKA. Nah, DJKA ini mereka memiliki role verifikasi dan approval tagihan. Jadi untuk aplikasi ini tuh dibangun dengan teknologi Android native Kotlin menggunakan MVVM dan backend Supabase untuk database real time dan untuk secure-nya menggunakan authentication. Nah, bisa dilihat untuk aplikasi Simo ini menggunakan app slash, dan untuk saya tampilkan ini saya menunjukkan di mana login screen-nya. Nah, login screen-nya itu memiliki tiga role utama. Ada cost accounting, otoritas DJKA, dan SAP ERP. Baik, untuk penjelasan atau segmen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Silakan, Fajar. Oke, izin masuk. Di sini kita mari bahas stack-nya yang kami gunakan. Yang pertama dari sisi front end, kami di sini menggunakan Android native Kotlin, bukan Flutter tentunya. Ini requirement yang diperintah oleh dosen kami. Lalu untuk UI komponennya kita pakai material design 3 yang cukup modern, lalu recycle view untuk list views yang efisien, dan view binding untuk type save view reference. Dari sisi arsitekturnya kami menggunakan MVVM pattern, model view model. Ini memisahkan UI logic dari business logic, ada repository pattern untuk data access, build untuk dependency injection, dan Kotlin quarantines, dan follow untuk assign operation. Dari sisi backendnya kami pakai Supabase yang adalah PostgreSQL Cloud, API via Postgres untuk CRUD atau CRUD operation, authentication berbasis email, password dengan Supabase authentication. Dan yang penting role level security untuk data protection, jadi setiap user hanya bisa akses data sesuai role mereka. Oke, mungkin lanjut ke demo yang bisa dilaksanakan oleh Maesa, silakan. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Sekarang kita akan mulai lihat aplikasi dalam aksi. Yang pertama, kalian bisa lihat login screen kami. Ini adalah first screen yang user lihat. Lalu kami menyediakan fitur demo login yang praktis. Bisa lihat di bawah ada 3 akun demo ya. Kalau misalkan saya tap cost accounting, email dan passwordnya akan langsung terisi otomatis dengan kredensial CA. Bisa dilihat ya, emailnya langsung ada ca.ai.id dengan passwordnya demo 123. Lalu di sini saya akan mencoba untuk login ke akun cost accountingnya. Kita akan coba login, masuk, dan aplikasi akan melakukan autentikasi ke Supabase, dan bisa kita lihat sekarang udah berhasil masuk ke dashboardnya. Nah, untuk di dashboard accounting ini kalian bisa lihat ada beberapa statistik di atas. Bisa kita lihat di sini ada total biaya maintenance, lalu ada jumlah job yang aktif, lalu ada revenue tracking. Di bawah itu ada list job maintenance. Setiap job punya informasi. Di dalamnya ada nama, ada status, dan biaya. Lalu kita bisa scroll down. Kita bisa scroll down untuk melihat lebih banyak jobnya. Lalu kita bisa tap salah satu jobnya.
Oke, kita lihat untuk tab jobnya. Untuk melihat detailnya, nah ini detail dari detail screen. Kalian bisa lihat ada informasi lengkap job satu saat ini, lalu ada biaya yang dialokasikan. Kita akan coba slow edit delete button. Kita bisa lihat di sini ada aksi edit delete button. Oke, di sini saya sudah berada di dashboard cost accounting. Kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa statistik di atas. Ada total biaya maintenance, ada jumlah job yang aktif, lalu ada revenue tracking. Di bawah itu ada list job maintenance. Setiap job punya informasi, nama, status, dan biaya. Kita bisa scroll down, kita bisa lihat untuk melihat lebih banyak job. Ini saya akan coba klik salah satu job. Saya akan klik kontrak IMO. Nah, di dalamnya kita bisa lihat informasi lengkap job dan status saat ini. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan kontrak IMO-nya. Di sini saya akan masukkan nomor kontaknya. Kontrak. Lalu saya akan coba masukkan ruang lingkupnya. Kamu ikut melawan cowok. Mari kita Ini ngomong. gelila anjir. Lalu ngomong bisa udah apa? Isi lawan. Sebenarnya malah ngomong orang dengan mana cowok. Orang tak hafal anjir. Kata lagi. Iya maintenance atau SDM. Malah tumpo. Karena naon wae. Kemana kopi terus mungkin mana nempo clipboard. Dibatalkan. Naon wae sih? Oh iya nya. Mau IMO 2026 eta. Kemana kopi bisa Kode board kan? bisa. Oke, Google Lens. Oh. Gitu masih orang. Boleh ulang yuk. Orang tahu aja rek isi naon cok. Oh, siap di kontrak IMO Orang itu. bingung aja. Lanjut reset. Nggak siap. Oh. Guys, Oke. Baik. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan di note kontak tadi, Cok. Cari oh nama. kon. Gila anjir. Sok. Reset. Gas. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan kontrak IMO-nya. Saya akan coba klik kontrak IMO-nya. Ini saya akan memasukkan nomor kontraknya. Lalu di sini saya akan isi ruang lingkupnya. Saya akan samakan seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu ada nilai kontraknya berapa. Lalu periode dimulainya dari tahun, bulan, dan ke tanggal hari. Lalu ada periode selesainya. Oke, di sini saya akan coba simpan kontrak IMO-nya, dan bisa kita lihat ya untuk kontrak IMO yang terbarunya langsung udah ke drop ke bawah. Oke.
kita juga bisa lihat statusnya sudah update ya statusnya. Oke, di sini kita akan coba lanjut ke akun yang lain, ke DJKA verification. Kita akan logout terlebih dahulu dari post accounting ke profile lalu keluar. Sekarang saya akan mencoba login dengan akun DJKA. Passwordnya masih sama ya, demo 123. Oke, bisa kita lihat di sini saya sudah masuk ke dashboard DJKA-nya. Bisa diperhatikan untuk interface DJKA berbeda dengan CA ya. DJKA tidak perlu akses ke job management. Mereka hanya bisa melihat invoice atau tagihan untuk verifikasi. Jadi beda dengan yang DCA sebelumnya. Kita bisa lihat untuk invoice listnya. Di sini ada list invoice atau tagihan yang perlu di approve atau reject. Kita bisa tap salah satu invoice-nya. Oke, ini detail invoice-nya. DJKA bisa melihat informasi lengkap tagihannya. Lalu kita bisa show approve atau reject buttonnya. Kita akan coba untuk approve di sini atau reject. Kita akan coba approve terlebih dahulu. Kita akan coba verifikasi. Nah, sudah berhasil ya untuk verifikasinya. Kita akan lanjut lagi. Di sini statusnya sudah berubah jadi approve atau sudah terverifikasi gitu. Bisa kita lihat di list invoice yang sudah diupdate kalau statusnya sudah menjadi approve. Ini menunjukkan bahwa role based access control bekerja DJKA hanya punya akses untuk verifikasi. Tidak bisa diedit data operasional. Lalu kita akan lanjut ke akun terakhir, yaitu SAP ERP Data Synchronize. Oke. Saya akan coba masukkan kredensialnya terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan masukkan passwordnya sama seperti sebelumnya, demo 123. Lalu saya akan coba login. Oke, bisa kita lihat di sini list aset infrastruktur. Kalian bisa lihat setiap aset dengan detail dan lengkap. Kami juga di sini punya pull to refresh untuk manual synchronize data dari Supabase. Oke. Kita akan tap salah satu aset untuk lihat detailnya. Saya akan coba lihat detail asetnya. Nah, ini detail dari user. Kalian bisa lihat informasi lengkap. Ada nama aset, lalu ada lokasi, lalu ada status kondisinya, lalu ada linkan data SDM yang terkait. Lalu kita bisa perhatikan kalau SAP itu tidak punya tombol edit atau delete. Mereka hanya bisa view data saja. Ini adalah contoh dari row level security database polisi membatasi akses SAP hanya untuk read only berdasarkan role mereka. Jadi hanya memberikan akses ke fitur tertentu saja gitu. Dan ini penting untuk data integrity dan compliance. Oke, untuk segmen selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Adrian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya terkait penggunaan
penggunaan. Sekarang kita mari bahas bagaimana CRUD atau CRUD bekerja di balik layar. Boleh diperlihatkan untuk code-nya ke view model. Baik, mari kita masuk ke pembahasan bagaimana sih CRUD bekerja di balik layar. Nah, kita masuk ke bagian code view model. Nah, ini adalah code-nya. Nah, ketika user mensubmit form baru untuk create job, event dikirim ke view model melalui metode create job. Nah, di sini view model memanggil use case, lalu repository. Boleh sekarang diperlihatkan code untuk repositorinya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana CRUD bekerja di balik layar. Nah, di sini kita akan bahas pertama dari code view model. Nah, jadi ketika user submit form baru untuk create job, event dikirim ke view model melalui metode create job. Di sini view model memanggil use case lalu repository. Nah, repository itu melakukan HTTP call ke Supabase via Postgres API. Nah, data yang baru di-insert akan di-return dari Supabase sebagai JSON response. Nah, respon ini nantinya dikonversi dari DTO atau data transfer object menjadi Kotlin domain model. Dan flow ini dikirim kembali ke UI via coroutine flow. Nah, state flow memastikan UI selalu terupdate dengan latest data atau data terbarunya atau data terakhirnya. Nah, ini adalah reactive programming pattern yang powerful, teman-teman. Nah, untuk list display di sini kami menggunakan recycle view dengan custom adapter. Setiap item mempunyai view holder yang catch view reference menggunakan view binding. Ini membuat rendering lebih efisien. Nah, di metode onBind view holder kami bind data ini ke view. Ketika data dari view model berubah, flow dikorek di UI. Di sini adapter otomatis mengasih notify recycle view untuk merefreshnya. Nah, recycle view hanya re-render item yang berubah, bukan keseluruhan dari list. Nah, kita masuk ke bagian coroutine dan state management. Nah, di sini di state management kami menggunakan coroutine dan flow. Nah, di view modelnya kami mendeclare mutable state view flow untuk mutable state. Nah, di init block atau function kami melaunch coroutine menggunakan view model scope. Nah, di sini view model scope otomatis meng-cancel ketika view model disebutnya istilahnya view model destroyer. Nah, di UI layer atau fragment kami mengcollect state flow menggunakan lifecycle scope. Nah, di sini ada repeat on lifecycle yang memastikan pertama collection host ketika fragment host, terus yang keduanya yaitu collection resume ketika fragment resumed, terus yang ketiganya collection cancel ketika fragment destroyed. Nah, ini private memory layout dan ensure proper lifecycling handling. Nah, ketika state berubah, collect block dijalankan dan UI terupdate dengan data terbaru.
Sekian saja untuk penjelasan terkait backlayernya. Mungkin dari kami sekian untuk pemaparan terkait aplikasi sistem infrastruktur maintenance and operation yang telah kami buat dan kami rancang. Terima kasih sudah menonton presentasi kami tentang SIMO. Project ini adalah implementasi nyata dari konsep Object Oriented Analysis and Design dan Best Practice Android Development. Nah, di sini untuk source code-nya tersedia lengkap di GitHub. Link ada di README-nya di repository kami. Nah, kalau ada pertanyaan atau feedback, silahkan hubungi kami melalui channel yang ada. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.